Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan saya Dea Mardiana Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pak. Jadi Dea ditugaskan untuk mewawancarai Bapak mengenai keterampilan menyimak. Nah, jadi Pak, ada beberapa pertanyaan untuk Bapak nih. Yang pertama tuh, bagaimana keterampilan menyimak di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Tiratangkamang? Keterampilan menyimak itu sekarang sudah mengalami degradasi lah gitu, atau penyusutan nilai gitu. Kalau dulu menyimak ini kan merupakan bagian dari pembelajaran dasar bahasa Indonesia, ya, Pak. Menyimak, membaca, menulis, mendengar gitu. Ya, Pak. Nah, dalam hal menyimak gitu, mungkin dikarenakan faktor generasi yang sudah berubah, ya. Menyimak ini dianggap bukan sesuatu hal yang bisa nanti menjadi perhatian yang lebih penting bagi seorang siswa. Ya, dalam hal ini menyimak itu kan tidak hanya sekitar mendengar gitu. Ya, menyimak itu bagaimana kita mendengar lalu kita mentransformasikan ke dalam otak kita apa yang dibicarakan oleh orang lain, lalu kita bisa mentransfernya ke otak. Ya, kemudian kita bisa menganalisanya gitu. Ya, sekarang kecenderungan siswa itu untuk menyimak itu agak sedikit menurun gitu. Mungkin dipengaruhi oleh karena gaya atau budaya, ditambah lagi mungkin faktor generasi yang tidak sama seperti yang dulu gitu. Ya, Pak. Berarti di SMA Negeri 1 Tiratangkamang keterampilan menyimak ini ada hambatannya, Pak? Ya, tantangan terbesarnya seperti itu gitu. Tantangan terbesarnya mungkin karena faktor digitalisasi juga yang sudah mewabah gitu. Ya. Jadi kita juga tidak bisa pungkiri, kita juga butuh akses digitalisasi, karena kan menyimak itu kan bisa juga menggunakan media digitalisasi gitu. Hanya saja gitu, keterampilan siswa dalam menganalisa pertanyaan mungkin gitu, atau komunikasi dengan orang lain, dalam menyimak itu agak sedikit mengalami penurunan gitu. Nah, penurunannya mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang disampaikan tadi gitu. Mungkin karena perubahan generasi gitu. Terus lingkungan juga sangat mempengaruhi gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Dari hambatan yang Bapak sebut tadi, Pak, bagaimana solusinya, solusi dari hambatan tersebut, Pak? Solusinya sebenarnya banyak perspektif untuk memunculkan solusi terhadap bagaimana siswa tersebut untuk bisa memaksimalkan mereka menyimak gitu. Ya. Nah, kita juga harus membedakan juga menyimak ini dalam arti apa gitu. Misalnya menyimak dalam hal pembelajaran gitu, menyimak dalam berkomunikasi dengan orang lain atau mendengarkan pertanyaan dan menjawab gitu. Ya. Nah, kalau dalam konteks pembelajaran gitu, dalam konteks pembelajaran menyimak itu kan menjadi sesuatu yang paling penting. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menyimak dengan baik, menyerap dengan baik, nanti akan terjadi misunderstanding gitu, atau miskomunikasi. Nah, misunderstanding melahirkan kekeliruan di dalam perubahan sikap gitu, atau pengambilan keputusan gitu. Jadi cara ya sebenarnya untuk bagaimana siswa ini bisa untuk kembali memahami kata per kata gitu, atau pertanyaan atau pernyataan gitu, atau menyimak satu pembelajaran lah, konteksnya pembelajaran gitu. Mungkin kita lebih intens untuk bisa berkomunikasi langsung dengan siswa gitu. Terkadang dengan hambatan perantara gadget ini atau media sosial itu membuat siswa itu terlalu cepat menyimpulkan gitu. Jadi mereka hanya sekedar mendengar saja gitu, mendengar lalu dari apa yang mereka dengarkan itu tidak disimak dengan baik, mungkin hingga akhirnya lahirlah sebuah pemahaman yang misunderstanding, terus melahirkan sikap mungkin yang atau analisa yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan begitu. Ya, Pak. Selanjutnya, Pak,
Apakah Bapak pernah menggunakan teknologi misalnya audio, video, atau aplikasi untuk pembelajaran menyimak ini, Pak? Untuk pembelajaran menyimak itu juga ini ya, dalam konteks pembelajaran tertentu juga menggunakan teknologi atau digitalisasi gitu. Salah satunya menggunakan media sosial atau seperti YouTube ya gitu. Iya, Pak. Misalnya dalam pembelajaran Bapak, misalnya contoh pada teks mengkritisi informasi dalam toko. Mengkritisi informasi dalam toko itu kan mengambil dari berbagai macam teks seperti biografi, apalagi tuh, eksplanasi gitu, sastra dan segala macam. Itu juga ditampilkan dengan menggunakan media YouTube, yang dalam hal ini nanti kan disampaikan atau ditampang di depan kelas, didengar dan disimak oleh siswa gitu. Salah satu praktiknya seperti itu. Dari praktek tersebut, Pak, bagaimana hasilnya, Pak? Walaupun tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi setidaknya dia tidak tetap gitu. Artinya dia dalam posisi ada proses lah, ada perubahan gitu. Walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan gitu. Iya, Pak. Dari teknologi yang Bapak gunakan tadi, apakah ada kendala, Pak? Kalau misalnya ada, kendalanya apa, Pak? Kendalanya seperti ini. Kendala sih bukan kendala ya, karena kita terkait dengan aturan sekolah gitu. Sebenarnya kalau kita gunakan gadget atau telepon pintar di sekolah, itu kan terkena aturan gitu kan. Aturan tidak membolehkan untuk membawa gadget ke sekolah, karena itu aturan sudah dibuat oleh Gubernur Sumatera Barat ya, melalui edaran. Sementara jika siswa membawa HP untuk pelajaran tertentu seperti bahasa Indonesia, itu kan kita butuh. Nah, kita butuh nanti ada interaksi gitu. Diminta contoh konkretnya aja seperti ini. Diminta siswa untuk menonton tayangan di YouTube secara bersama-sama gitu, atau sendiri-sendiri tentang teks prosedur gitu. Mereka kan membaca atau menonton sambil menyimak gitu. Jadi menyimak dalam hal itu kan sudah memberikan pemahaman yang luar biasa kepada mereka. Tanpa harus guru itu harus ceramah di depan kelas gitu. Mereka juga bisa mendapatkan sumber media dari yang lain gitu. Tapi kadang-kadang terkendala di sana gitu. Tapi walaupun seperti itu, Bapak sebagai guru tidak akan kita coba untuk berinovasi, misalnya akan membawa laptop ke dalam, terus pakai fokus, ditayangkan atau ditonton oleh bersama-sama gitu. Itu salah satunya gitu. Selanjutnya, Pak, bagaimana penilaian keterampilan menyimak di sekolah, khususnya di SMA 1 Tatangkamang? Keterampilan menyimak itu terintegrasi dalam asesmen masing-masing di kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu sudah terintegrasi ke dalam asesmen atau penilaian atau evaluasi mungkin di masing-masing sub atau bagian teks. Kalau bahasa Indonesia kan pakai teks tuh gitu. Misalnya Bapak ngajar kelas 12, teksnya ada mengkritisi informasi dalam teks, informasi tokoh maksudnya. Yang kedua ada teks cerita sejarah, ada teks eksplanasi kompleks, ada teks prosedur kompleks gitu. Jadi kita mengintegrasikan di dalam asesmen atau penilaian itu ada keterampilan menyimak. Nah, misalnya contoh seperti ini, dari apa yang disampaikan itu kan, apa yang disimak mereka akan nanti diminta untuk menyimpulkan gitu. Jadi ranah taksonomi belumnya atau ranah kognitifnya mereka akan mengkreasikan atau menulis lagi atau menganalisis gitu. Mereka akan menganalisa bagaimana teks itu ditampilkan dan apa sih isi sebenarnya dari teks. Jadi mustahil kan kalau mereka tidak menyimak mereka paham kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan dari Dea, Pak.